Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Insyaallah kita lanjutkan kembali materi kita. Tugas kemarin yaitu salah satunya menerjemahkan hiwar yang ada di pelajaran ke-12. Jadi kita lewat saja hiwarnya. Nah, kita masuk ke tamarin. Tamarin di sini terkandung di dalamnya materi-materi yang ada pada bab ini. Insya Allah di bab ke-12 di sini kita akan membahas tentang mu'annas. Mu'annas dalam hal apa? Mu'annas dalam hal fi'il. Seperti di halaman 66. Yang nomor 3, yang paling atas. Nah, di sini ada perintah untuk apa? An-nis. An-nis ini fi'il amr. Dari fi'il an-nasa yu'annisu. An-nis. Maksudnya apa? Buatlah menjadi mu'annas. Itu maknanya. An-nisil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyah. Buatlah mu'annas pada fa'il di setiap jumlah-jumlah di bawah. Misal, contohnya adalah kharaja Muhammadun minal bait. Di sini mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah Muhammad. Karena susunan dalam bahasa Arab, jika ada fa'il, maka setelahnya harus ada fa'il. Jika ada fi'il atau kata kerja, maka setelahnya harus ada fa'il. Kharaja Muhammadun minal baiti. Muhammad telah keluar dari rumah. Nah, di sini fa'ilnya Muhammad. Nah, tugasnya kita merubah yang muzakkar menjadi mu'annas. Yang muzakkar menjadi mu'annas. Jadi, di sini contoh kharajat Aminatu minal baiti. Nah, kalau kita lihat di sini ada perbedaan. Apa perbedaannya? Yaitu pada fi'il madhinya ditambahkan ta'ut ta'nis. Yang tadinya kharaja menjadi apa? Menjadi kharajat. Jadi ketika fa'ilnya berbentuk mu'annas atau berbentuk perempuan, maka fi'il madhinya itu ditambahkan ta. Contohnya nomor 1 di sini, dhahabal mudarrisu ilal fasli. Al-mudarrisu di sini muzakkar, yaitu seorang guru laki-laki. Kita rubah ke mu'annas, berarti jadi dhahabat al-mudarrisatu. Karena guru perempuan bahasa Arabnya itu mudarrisatu. Sama yang nomor 2 juga. Dhahaba abi ilal mustashfa. Dhahaba abi ilal mustashfa. Ayahku telah pergi ke rumah sakit. Nah, di sini abi mudzakkar jelas karena dia ayah. Kita rubah ke muannas. Lawan kata dari ayah apa? Ibu. Berarti zahabat ummi ilal mustashfa dan seterusnya. Jadi kesimpulannya di tamrin ini atau di latihan ini, jika ada fi'il, setelahnya ada fa'il dan fi'il madhi ya, dan kemudian fa'ilnya mu'annas, maka di dalam fi'il madhi tersebut ditambahkan ta'ut ta'nis untuk membedakan antara yang mudzakkar dengan yang mu'annas. Kemudian di tamrin yang kedua ya, sebelumnya kita mundur. Nah, di tamrin yang kedua di sini juga masih membahas tentang mudzakkar dan mu'annas, perbedaan. Nah, apa di bagian manakah? Yaitu di
domir. Itu dalam apa? Dalam domir. Yaitu dalam domir. Contohnya adalah, misal, aina qalamuka ya abi? Aina qalamuka ya abi? Nah, di sini domirnya itu muzakkar. Domirnya apa? Muzakkar. Aina qalamuka. Aina qalamuka. Di mana pulpenmu wahai ayahku? Nah, berbeda dengan yang di sebelah kiri. Aina qalamuki. Ini harusnya ya. Qalamuki, salah tulis. Harusnya qalamuki. Aina qalamuki ya ummi? Di mana pulpen wahai ibu? Jadi dalam menisbatkan domir kepunyaannya, domir kamu. Tapi untuk kepunyaan, untuk mudzakkar itu ka, untuk muannas itu ki. Contoh misalkan nomor 1, a'indaka qalamun ya Muhammad. Nah, kenapa a'indaka? Karena khitobnya yang diajak bicaranya adalah Muhammad. Berbeda kalau misalkan yang diajak bicaranya perempuan. Contohnya di sini. Ya Aminatu. Ya Aminatu. Berarti bukan a'indaka lagi, tapi a'indaki. A'indaki qalamun ya Aminatu dan seterusnya. Tapi itu pembahasan setelahnya. Nah, kemudian di pembahasan berikutnya yang nomor 4, ta'ammal ma yali. Perhatikan pembahasan berikut. Jalasat at-talibatu. Kemudian tanda panah setelahnya ada jalasatit talibatu. Jalasat at-talibatu dengan jalasatit talibatu. Nah, kenapa yang asalnya jalasat ini sukun, kenapa menjadi kasroh? Dikarenakan setelahnya ada alif lam. Setelahnya ada alif lam. Jadi kan kita sudah mengetahui tadi bahwasanya fiil yang fa'ilnya itu mu'annas, maka fiil madhi tersebut ditambahkan tak sukun. Nah, tak sukun ini tidak selamanya sukun ternyata. Tidak selamanya sukun. Nah, kapan dia berubah menjadi kasroh? Ketika fa'ilnya setelahnya itu alif lam. Jalasatit talib. Baik, kemudian yang kelima di sini kita akan membahas isim mausul, kata sambung. Isim mausul itu apa? Kalau kita artikan, artinya yang. Manil fata alladhi kharaja min baitikal an huwa ibnu Musa. Manil fata, siapa pemuda yang kharaja min baitika, yang keluar dari rumahmu sekarang, huwa ibnu ammi, dia adalah anak pamanku. Berarti anak paman itu apa? Sepupu. Yang kedua, manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammad. Al-fatatu pemudi. Kalau fata itu pemuda, kalau al-fatatu pemudi. Siapa pemudi yang kharajat? Nah, kenapa di sini taknya fiilnya menggunakan tak taknis? Karena di sini menjelaskan siapa yang keluar, yaitu fatatu tadi. Fatatu, mu'annas. Maka fiilnya menggunakan ta ta'nis. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammad. Siapa pemudi atau pemuda perempuan yang telah keluar dari rumah sekarang wahai Muhammad? Hiya bintu kholati. Dia adalah anak perempuan bibiku. Berarti sepupu perempuan. Limanil miftahul ladzi. Nah, di sini menggunakan alladzi karena sebelumnya muzakkar. Berbeda dengan nomor 2 itu menggunakan allati karena sebelumnya muannas. Jadi penggunaan isim mausul di dalam bahasa Arab itu ada muzakkar dan muannas. Jika isim sebelum alladzi itu muzakkar, maka pakai muzakkar yaitu alladzi. Apabila sebelumnya muannas, maka menggunakan yang muannas yaitu allati. Tadi sini ya nomor 6, di sini contohnya Al-kitabu titik alal maktabi lil mudarris. Nah, di sini Alkitab kita suruh mengisi menggunakan alladzi atau allati. Menggunakan alladzi
atau alati. Maka yang nomor satu, jawaban yang tepat menggunakan apa? Allazi. Karena Alkitab dia mudzakkar. Jadi Alkitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarris. Kitab yang ada di atas meja itu adalah milik guru. Berikutnya nomor dua, al-qalamu titik-titik fi haqibati maksurun. Al-qalam di sini mudzakkar. Dari mana kita tahu qalam itu mudzakkar? Karena qalam ini dia benda mati, maka kita bisa melihat dia mudzakkar muannasnya dilihat dari kalimatnya. Nah, al-qalam dia tidak ada tak marbutah berarti mudzakkar. Berarti al-qalamul ladzi fi haqibati maksurun. Al-qalamu fi haqibati maksurun. Tapi nanti insyaallah di sini dijadikan tugas ya, dijadikan PR yaitu halaman 66 sampai 67 latihan nomor 6. Kita lanjutkan. Di bawahnya ada al-kalimatu al-jadidah. Ada al-kalimatu al-jadidah. Ada al-kalimatu al-jadidah. Itu kosakata baru. Al-ammu maknanya adalah akhul ab. Jadi paman di dalam bahasa Arab itu dibedakan istilahnya atau namanya. Antara paman dari ayah atau paman dari ibu itu beda istilahnya. Nah kalau al-ammu dia adalah saudara laki-lakinya ayah. Berarti kata ammi, pamanku berarti paman dari ayah. Al-khalu akhul Nah kalau al-khalu dia artinya paman juga. Tapi paman dari mana? Dari ibu. Akhul berarti saudara ibu. Al-fallah artinya petani. Al-fallahu petani. Kemudian ada al-ammatu, ini bibi, ukhtul ab, yaitu saudarinya ayah. Berarti bibi dari ayah. Al-khalatu ukhtul berarti dia saudarinya ibu, bibi dari ibu. Mustashfal wiladati, yaitu rumah sakit persalin, rumah sakit bersalin. Mustashfal wiladah, mustashfa khos lil wiladah, yaitu rumah sakit yang dibuat khusus untuk bersalin. Sampai di sini ada pertanyaan? Tapi kalau tidak ada, kita lanjutkan ke ad-darsus salis asyar, ke pelajaran ke-13. Seperti biasa di sini ada percakapan. Ini pelajaran ke-13 bagian alif. Man haula il fityatu tiwalu ya aliyu? Siapa haula? Haula ini itu adalah isim isyarah. Haula ini itu isim isyarah seperti hadza, hadhihi. Tapi kalau hadza itu apa? Itu untuk satu orang. Ini, tapi untuk satu. Ini hadza itu kan isim isyarah yaitu kata tunjuk. Untuk kata tunjuk yang dekat, hadza ini. Nah, kalau misalkan kita ingin menunjukkan sesuatu yang banyak, nah pakai haula. Tapi haula ini khusus untuk orang ya, untuk orang. Man haula ilfityah? Siapa para pemuda ini? At-tiwal. At-tiwal itu bentuk jamak dari tawil. Karena fityah itu jamak dari fata. Fata itu satu pemuda, fityatun para pemuda. At-tiwalu yang tinggi. Asalnya tawil, tapi tawil itu karena untuk satu orang. Nah, di sini tiwal ini menjadi sifat dari fityah, maka dia dijamak juga karena fityahnya jamak, maka sifatnya juga harus jamak. At-tiwal jamak dari tawil. Siapa para pemuda-pemuda ini, para pemuda-pemuda yang tinggi ini, wahai Ali? Hum tullabun jududun. Nah, mereka adalah para siswa baru. Hum tullabun jududun. Tullab itu jamak dari talib. Talib jamaknya tullab, para siswa. Jududun juga jamak.
mufradnya jadidun. Kenapa diungkapkan dengan jududun bukan jadidun? Karena tulab dia jamak. Dan judud itu kedudukannya jadi man'ut atau mausuf. Dan man'ut itu mengikuti yang disifati. Karena judud ini kata sifat, pasti dia mengikuti man'ut. Man'ut itu tulab. Min ainahu, dari mana mereka? Hum min Amerika. Mereka berasal dari Amerika. Mereka berasal dari Amerika. Ahum zumala uka. A di sini bermakna hal. A di sini bermakna hal. Ahum zumala uka. Apakah mereka teman-temanmu? Zumala u, teman ka, kepunyaan kamu. Maksudnya zumala uka, teman kamu. Jadi dalam mengungkapkan kepunyaan benda atau apapun ya, temanmu, bukumu. Misalkan ini adalah buku saya. Ini apa bahasa Arabnya? Hadza. Buku kitabun. Saya anak. Berarti ada kitabun anak. Nah, tidak seperti itu. Tapi hadza kitabi. Pakai domir ya. Kalau ini adalah buku kamu, bukan diartikan hadza kitabun anta. Bukan. Tapi jadi hadza kita buka. Nah, zumalauka berarti teman-teman kamu. Zumalaun itu jamak. Mufradnya adalah zamil. Nah, perlu dibedakan kata zamil dengan jamil. Makanya di dalam bahasa Arab, dalam belajar bahasa Arab penting kita untuk membedakan makharijul huruf. Karena salah makharij saja bisa merubah makna. Contoh, ada zamil dengan jamil. Ada sebagian dari teman-teman kita di suku-suku tertentu mereka tidak bisa mengucapkan zai. Tetap aja j gitu ya. Nah, ini perlu dilatih karena ada perbedaan kata zamil dengan jamil. Kalau jamil artinya indah, kalau zamil artinya teman. Nah, jamak dari zamil adalah zumala. Ahum zumalauka, apakah mereka teman-teman kamu? Naam, iya. Hum zumalai, mereka adalah teman-temanku. Hum fi fasli, mereka berada di kelasku. Ahum mujtahiduna, apakah mereka mujtahidun? Rajin-rajin? Naam, hum mujtahiduna. Ya, mereka rajin-rajin. Ma asma'uhum, siapa nama-nama mereka? Asma ini jamak dari ismun. Asma'uhum, nama-nama mereka, Yasirun, Yasir, wa Zakaria dan Zakaria, wa Musa dan Musa, wa Abdullahi dan Abdullah. Wa man haula'ir rijalul qisar, dan siapa para laki-laki ini, para orang-orang dewasa ini yang pendek pada dan siapa laki-laki yang pendek ini? Hum hujjajun, mereka adalah para haji. Hujjaj ini juga jamak. Asalnya hajun. Hajun itu satu orang yang berhaji. Hujjaj berarti orang-orang yang berhaji. Min ainahum, dari mana mereka? Ba'duhum minas Sin. Ba'duhum, sebagian mereka minas Sin, dari Cina. Wa ba'duhum minal Yaban, dan sebagian mereka dari Jepang. Jadi Cina bahasa Arabnya atau Tiongkok bahasa Arabnya itu apa? As-Sinu. Adapun Jepang bahasa Arabnya adalah Al-Yaban. Halaman berikutnya. Aina Musa wa asdiqauhu? Di mana Musa dan teman-temannya? Zahabu ilal mat'ami. Mereka pergi ke mat'am. Mereka pergi ke mat'am. Mat'am itu tempat makan. Nah, di sini ada latihan hawil al-mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyah ila jam'in. Rubahlah mubtada yang di bawah ini kepada bentuk jamak. Di sini contoh misal hadza talibun. Di sini hadza kedudukannya jadi mubtada. Apa itu mubtada? Isim yang berada di awal jumlah. Berada di awal itu mubtada. Hadza termasuk isim, namanya isim isyarah. Nah, dirubah menjadi jamak. Jamak dari hadza itu haula. Maka tatkala mubtadanya berubah menjadi jamak, maka khobarnya juga menjadi jamak.
Khobarnya itu mana nih? Talibun. Yang datang setelah mubtada itu khobar. Hada talibun, ini adalah seorang siswa. Haula itu labun. Mereka ini adalah siswa. Haula juga artinya mereka, tapi merekanya harus ditambahkan ini. Mereka ini. Nah, berarti nomor satu, hada tajirun, berarti haula tujarun. Hada hajun, haulai hujjajun, dan seterusnya. Rijal jama dari rojul. Jadi yang di dalam kurung sebelah kiri itu adalah bentuk jama dari isim-isim yang ada di sebelah kanan. Rojulun, rijal, kabirun, kibar, soghirun, sighar, qasirun, qisar, tawilun, tiwal, waladun, aulad, ibnun, abna, amun, a'mamun, syaikhun, syuyukhun. Rojul seorang laki-laki dewasa, kabirun besar, soghirun kecil, qasirun pendek, tawilun panjang, waladun anak laki-laki, ibnun juga sama, walad itu anak, ibnun anak laki-laki, amun paman, paman dari mana? Paman dari ayah. Syaikhun, syekh ya, guru atau orang tua. Jamannya syuyuh. Nah, ini masih ada. Ada doif. Doif itu tamu. Jamaknya duyufun. Kemudian nah ini zamil. Zamil itu artinya teman. Jamaknya adalah zumala. Fakir. Artinya orang fakir. Satu orang fakir. Jamaknya fuqara'u. Ghaniyun orang kaya. Sodikun teman juga. Tobibun dokter laki-laki. Fatan pemuda. Akhun saudara. Jadidun baru. Mudarrisun guru laki-laki. Muhandisun arsitek. Fallahun petani. Mujtahidun orang yang rajin. Muslimun orang muslim. Kemudian nomor 2, hawilil mufradati allati tahtaha khattun ila jumu'in. Nah, sekarang di sini yang bergaris bawah itu dirubah menjadi jamak. Contoh, misal man hadzal rajulu, siapa laki-laki ini? Ar-rajul itu mufrad. Nah, jadi berubah man haula'ir rijal. Huwa menjadi hum, hujhajun menjadi hujjat. Lihat perbedaannya. Man hadzal rajulu huwa hajun. Siapa laki-laki ini? Huwa dia adalah hajun. Huwa itu domir dia untuk satu orang. Hajun satu orang haji. Nah, tatkala dirubah rojulnya menjadi jama, maka akan berubah semuanya. Man haula, hadanya berubah menjadi haula. Rojulnya berubah menjadi ar-rijal. Huwanya berubah menjadi hum, hajunnya berubah menjadi hujjaj. Nah, nomor satu, contohnya nomor satu ya latihannya. Min aina hadat talib? Min aina, dari mana hadat talib? Siswa ini. Huwa minal hindi. Nah, kita rubah ke bentuk jamak. Tulab berarti min aina haula'i tullabu. Hum minal hindi. Kalau minal hindi dia tidak perlu dirubah menjadi jamak. Karena dia keterangan tempat. Nomor 2 juga sama. Aina tajirul kabiru, di mana pedagang yang besar itu? Huwa fisuki, dia ada di pasar. Kita rubah tajirnya menjadi jamak. Tajirun jamaknya adalah tujar. Jadi aina tujaru. Nah, kabirnya juga berubah. Kenapa? Karena al-kabir dia kata sifat yang mensifati tajir. Maka kata sifat ini akan mengikuti yang disifati. Kalau yang disifatinya berbentuk mufrad, maka sifatnya juga berbentuk mufrad. Nah, maka jika tajirnya kita rubah menjadi jama, jadi tujar, maka sifatnya akan berubah menjadi jama. Tadi jama kabir adalah kibar. Berarti bakal menjadi aina tujarul kibaru hum. Nah, huwanya berubah menjadi hum fisuki. Hum fisuki. Tapi itu
Kemudian yang latihan nomor 3 di sini kita akan membahas mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi isim yang disandarkan ke isim setelahnya. Adif al-asma al-atiyah. Sandarkan isim-isim di bawah ini marrotan ila ismin dhahir wa ukhra ila dhamir. Harus disandarkan ke isim zahir dan dhamir. Seperti di misal abnaun. Jadi abna'u Muhammadin. Kemudian jadi abna'uhu. Lihat di sini ada perubahan. Abna'un artinya itu jama dari ibnun, anak-anak. Abna'u Muhammadin. Nah, tatkala abna'un ini disandarkan ke isim zahir. Isim zahir itu isim yang bukan dhamir, maka tanwinnya akan hilang. Kemudian isim zahir yang datang setelah isim tersebut akan menjadi kasrah. Abna'u Muhammadin. Maka kita tidak boleh mengatakan abna'un Muhammadin. Enggak. Kemudian kalau disandarkan kepada dhamir jadi abna'uhu. Di sini ada waw yang menjadi penopang hamzah. Kenapa? Karena hamzah jika ada di tengah-tengah, tapi tidak di tengah-tengah banget ya, bukan di awal atau bukan di akhir, tatkala hamzah tersebut berharokat dhammah, maka dia terkhusus di dalam kata abna'u, maka akan ada waw. Asma'un juga sama, berarti asma'ut tullabi. Tatkala disandarkan ke hum berarti asma'uhum, sama penulisannya menggunakan waw. Zumala'un, teman-teman. Zumala'u dan asdiqo ini memang tidak bertanwin. Zumala'u hamidin jadi zumala'uka. Asdiqo'ul mudarrisi jadi asdiqo'uhu. Kemudian di bab ini juga kita akan mempelajari perubahan fi'il yang dari mufrad menjadi jamak. Lihat di yang nomor 4. Bacalah Iqra al-misal, bacalah contoh, summa hawil, kemudian rubahlah jumlah-jumlah di bawah ini seperti contoh tersebut. Misal at-talibu dhahaba ilal mat'ami. At-talib seorang siswa dhahaba, telah pergi. Nah, di sini dhahabanya menggunakan dhahaba ini adalah bentuk fi'il madhi yang digunakan untuk satu orang laki-laki, dia satu orang laki-laki. Karena kembali ke at-talib, talib itu satu orang talib, siswa laki-laki. Nah, tatkala dirubah talibnya menjadi at-tullab, apa yang terjadi? Berubah yang tadinya dhahaba menjadi dhahabu. Berubah. At-tullabu dhahabu ilal mat'am. Jadi fi'il madhinya ditambahkan waw. Ini untuk menunjukkan bahwa fi'il tersebut untuk orang banyak. Nah, contoh nomor 1, at-talibu jalasa fil fasli. Kita rubah menjadi jamak talibu. Jadi at-tullabu yang tadinya jalasa menjadi jalasu fil fasli. Yang nomor 2, al-mudarrisu jamaknya al-mudarrisuna. Kharaju minal madrasati. Nomor 3, at-tajiru jamaknya at-tujaru, jadi at-tujaru dhahabu ila suqi. Baik. Nomor 6 di sini ada tugas untuk menuliskan jamak dari kalimat-kalimat di bawah. Kabirun jamaknya adalah kibar, muslimun jamaknya muslimuna, rajulun jamaknya rijalun, ibnun jamaknya abna'u, dhaifun jamaknya duyufun, fata jamaknya fityatun, hajun hujjajun, akhun ikhwatun, saghirun sigharun, tawilun tiwalun, ghaniyun aghniya'u, faqirun fuqara'u. Nah, di sini ada kalimatul jadidah, pelajaran-pelajaran yang baru, yaitu mufradat ya. Al-haqlu. Al-haqlu itu artinya kebun. Jamannya huqulun. An-nasu manusia, al-qaryatu desa, ad-dhaifu tamu,
Asyaikhu orang tua atau guru, al-mat'amu tempat makan, al-madrasatul ibtidaiyah sekolah dasar. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tapi kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti di pekan berikutnya masuk ke halaman 74. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.